tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore para kancah Tanjung Enim Radio. Berbahagia sekali di kesempatan sore hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam acara seputar Ramadan atau Sedan. Acara yang dipersembahkan oleh Humas PT Bukit Asam Tanjung Enim. Para kancah Tanjung Enim Radio, di kesempatan kali ini kita berjumpa di hari Kamis tanggal 14 April 2022 bertepatan dengan 12 Ramadan 1443 Hijriah. Acara ini akan berlangsung sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Para kancah Tanjung Enim Radio yang dirahmati Allah, berbahagia sekali di kesempatan sore hari ini. Narasumber kita adalah Bapak Tulus Abadi SPDI. Beliau adalah seharinya sebagai pegawai di kantor KUA Gunung Megang dan juga sebagai pimpinan Pondok Pesantren Madrasatul Quran yang beralamat di Bukit Lawu, Tegalrejo, Tanjung Enim, yaitu dan beliau tinggal di RT 9 ya, Tegalrejo, Tanjung Enim. Sekali lagi acara ini dipersembahkan oleh Humas PTBA. Baik, kita akan sapa dulu narasumber kita pada sore hari ini. Assalamualaikum Pak Tulus Abadi. Waalaikumsalam. Sehat walafiat Pak ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi ke tugas ke Gunung Megangnya istilahnya menginap atau tiap hari Pak dari Tanjung Enim ke Gunung Megang? Alhamdulillah setiap hari kita berangkat. Tiap hari ya. Pagi jam berapa, pulang jam berapa Pak? Kalau kita pergi 6:30. Pagi sekali ya. Ya. Sampai rumah pulangnya? Sore. Sore ya. Tiap hari Pak ya? Ya. Yalah, mudah-mudahan di tengah kesibukan Pak Ustadz tetap sehat walafiat ya. Amin. Dan bagaimana kabar dengan Pondok Pesantren Madrasatul Quran di Bukit Lawu Tegalrejo Pak? Alhamdulillah kemarin tuh diperesmikan oleh Pak Camat pada tanggal Kapan? 29 Tanggal Maret. Bulan Maret kemarin. Baru setengah bulan lah ini. Setengah bulan ya. Ya. Santrinya sudah ada Pak? Kalau santri ini sebenarnya sudah lama kita itu cita-cita itu. Sudah lama karena kemarin tuh rembuk keluarga tanah wakaf dari orang tua itu disetujui untuk pondok pesantren, akhirnya kita bikin. Iya, alhamdulillah. Kalau santri kita anak-anak itu ngaji di rumah dulu, nah itu. Oh iya, nanti kalau tempatnya sudah ada, baru kita tempatkan. Iya. Baik, mudah-mudahan niat baik dari Pak Tulus dan para pengurus Pondok Pesantren Madrasatul Quran yang ada di Bukit Lawu, Tegalrejo, Tanjung Enim akan berjalan dengan lancar ya. Amin. Rencananya Ponpes ini ada apa saja Pak di sana Pak? Kalau cita-cita kita itu karena sesuai kita itu alumni Tebuireng, yaitu mutunya labzon wa maknan wa amalan. Apa itu Pak? Artinya? Jadi lafadznya dia itu fasyih, maknanya memahami, dia paham dengan makna Al-Quran dan mengamalkan. Iya. Nah itu semoga membawa keberkahan dalam kehidupan sehari-harinya itu. Amin. Kemudian para santri dan santriwannya Pak, dimulai umur berapa sampai umur berapa Pak? Kita sebenarnya itu alur kita ini Pak ya, sebenarnya dari sanawiyah sampai aliyah. Aliyah ya. Nah itu. Insya Allah nanti kita buka juga lah itu mungkin kalau dari ibtidaiyah. Tapi yang kita fokuskan tuh anak-anak yang Al-Qur'annya sudah paham, jadi tinggal kita memahami. Kalau kita mendidiknya dari TPA itu. Oh iya, jadi dari umuran TPA ya bisa mulai ya, sampai aliyah ya. Iya, insya Allah. Yalah. Nah seandainya Pak, ada orang yang tidak mondok di sana, tapi berkeinginan belajar Al-Quran di sana, mungkin seminggu 3 kali dan sekali belajar 1 atau 2 jam, apakah diperbolehkan Pak? Itu diperbolehkan. Itulah kalau di Jawa-Jawa itu kan ada namanya santri kalong misalnya itu. Oh iya. Nah itu dia tinggal di rumah tapi belajarnya di pondok. Oh iya. Boleh, enggak boleh apa-apa ya. Yang itu. Iya. Yang penting tujuannya untuk ibadah, mau belajar. Iya. Dan para kancah Tanjung Enim Radio bahwa tema kita hari ini akan diperbincangkan oleh Ustadz Tulus Abadi SPDI sebagai pimpinan Pondok Pesantren Madrasatul Quran
Bukit Lawu Garut Tanjung Enim adalah perbanyak amal di bulan Ramadan, Pak ya. Ya. Oke. Baiklah para kanca Tanjung Enim Radio, fokus sama mic Pak ya, biar lebih jelas lagi suaranya. Dari Gedung Serbaguna lantai 2 PTBA, saya Reddy Smash beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat sore dan selamat mengikuti ceramah seputar Ramadan di Tanjung Enim Radio. Kami persilakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Para pendengar, para kanca Tanjung Enim Radio di mana saja berada, sore hari ini kita sama-sama mendengarkan tausiah untuk menunggu waktu sore, waktu berbuka. Nah, waktu berbuka inilah yang dinantikan bagi orang yang berpuasa. Iya. Karena puasa yang kita lakukan ini di bulan suci Ramadan ini bulan yang pun barokah. Iya. Ketika keberkahan ini kita raih memperbanyak amal-amal soleh. Khususnya amal-amal soleh ini begitu banyak. Maka di dalam Al-Quran itu antara sholat dengan zakat ini tidak bisa dipisahkan. Aqimus sholah wa atuz zakah. Tegakkan sholat dan keluarkan zakat. Ketika sholat kita hubungan kita dengan Allah. Hablum minallah. Sesulit apapun kita jangan lupa sholat. Dan ketika kita mendapatkan kebahagiaan, jangan lupa kita zakat. Memperbanyak sedekah. Maka sedekah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini begitu indah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Allah maha luas dan maha mengetahui. Itulah indahnya sedekah di bulan suci Ramadan. Ketika kita sedekah berimpak di bulan suci Ramadan, maka Allah lipat gandakan. Ini pengalaman Mas Reddy. Ya. Waktu kita berada di tanah suci, waktu umroh di bulan Ramadan. Orang-orang di tanah suci itu kalau berlomba-lomba sedekah atau memberi makan orang yang berpuasa, itu tidak tanggung-tanggung. Contohnya Pak? Dia seperti bawa kontainer itu. Subhanallah. Iya itulah. Untuk sedekah tuh Pak ya? Iya sedekah ngasak ngasih makan orang yang berbuka itu ada guide-nya. Iya. Guide-nya itu enggak hanya 1 sampai 2 sampai 3 lah dia tuh. Ngajak orang tuh makan. Jadi memang betul-betul sedekah Pak ya? Iya. Ingin memuliakan orang yang berpuasa. Iya, iya. Sedang orang yang yang memberikan makan orang dalam keadaan lapar itu dirindukan dari surga. Amin. Yaitu masuk surga dengan selamat. Maka disinilah Ramadan itu bulan untuk beramal. Amin. Bulan untuk sedekah. Bulan untuk berbuat amal kebaikan. Dilipat gandakan. Di dunia orang yang berpuasa saja dapat pahala. Amin. Nah apalagi orang yang sedekah. Ini ya Allah. Kalau lihat ayat yang di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ini begitu jelas. 1 butir biji saja itu bisa menjadi 100. 1 tangkainya itu. Menjadi 7 tangkai, 1 tangkainya 100. Begitu indahnya pahalanya.
Ya, ya. Maka kami mengajak, ayo Ramadan ini untuk kita tingkatkan nilai-nilai yaitu sosial kita. Amin. Kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu. Nah ini anak-anak panti, dosan orang-orang jompo yang tidak mampu kita santuni. Karena inilah kesempatan kita berbuat amal di bulan suci Ramadan ini. Ketika ini dilakukan, maka ada sebuah hadis itu. Hadis ini untuk inspirasi kita bagi orang-orang yang sakit, yang berobat kemana-mana tidak sembuh. Sudah ke dokter, mungkin kita sudah kita ke dukun, na'udzubillah, dan kemana-mana sudah. Maka resep dari baginda Rasul itu ada manfaat barokahnya. Inna fi sadaqamsul khisal. Sesungguhnya sedekah itu memberikan 5 manfaat. Al-ula tazidum fil amwalihim. Yang pertama, hartanya bertambah. Ya, ya. Semakin orang itu sedekah, itu hartanya tidak akan berkurang. Amin, amin. Akan ditambahkan. Jadi jangan takut dengan sedekah ya. Ya, disitulah. Asaniyah yang nomor 2, dawaulil marad. Obat segala penyakit ini. Ya, ya. Kita berobat kemana-mana tidak sembuh. Cobalah Sedekah. dengan sedekah. Mungkin di antara harta yang kita miliki ada hak fakir miskin. Amin, amin. Nah itu. Nah kita berobat, kita bersihkan harta kita itu dengan sedekah, dengan zakat, dengan infak. Nah inilah kita kesempatan di bulan Ramadan. Berobat dengan harta kita. Asalisah yang nomor 3, yarfa'uhumul bala. Diangkat balak bencana itu di sekeliling kita. Amin. Allah angkat, Allah kita hindarkan. Orang-orang yang selalu sedekah insya Allah itu terhindar dari balak bencana. Arabiah yang menurut kategori khotib melintasi sirat bagai kilat menyambar. Barkun. Nah ini melintasi sirat nanti di akhirat itu seperti kilat. Jalan itu sudah sampai. Bighairi hisab wal azab yang nomor 5 al-khamisah. Itu dampak dari sedekah ya. Sedekah itu ya. Maka bighairi hisab wal azab, tanpa hisab tanpa azab. Amin. Allah redhoi. Maka hidup ini 2 ini selalu berjajar. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dengan salat Dan zakat. Maka puasa ini kita dianjurkan sunat muakkad itu salat tarawih. Nah ini dengan sengaja diwajib itu puasa tarawih. Walaupun di sunat muakkad dianjurkan. Kita puasa tidak sholat, rugi kita. Ya, ya. Maka sholat tarawih ini kita lakukan. Walaupun hanya kita mampu, ya walaupun itu sebagian ulama khilafiyah berbanyak itu, ya silakan yang mampu. Ketika aku mampunya semalam itu hanya 8 rakaat, ya monggo. Iya, iya. Nah itu 23 rakaat, monggo. Sesuai dengan batas kemampuan ya. Kemampuan kita. Nah itulah. Yang penting dia melakukan sholat lain yaitu sholat tarawih di bulan suci Ramadan. Kesempatan ini. Maka antara puasa ini tidak lepas namanya sholat dan zakat. Zakat. Nah ini. Maka zakat yang kita keluarkan 2,5% ini, nah itulah nanti kita memberikan keberkahan. Dan ada yang namanya zakat fitrah itu untuk mensucikan kita, kekurangan kita di memberikan ibadah puasa. Ya, maka di sini. Nah, itulah indahnya orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa dibandingkan dengan sedekah, beramal soleh, beramal yang baik di bulan suci. Kita tingkatkanlah. Ya, ya. Mungkin ini para pendengar Tanjung Ngenim Radio, para Kance ya. Nah ini semua yang ada di khususnya yang mendengar semua yang ada di Muara ini sampai ke Lahat, sampai ke Batu Raja yang mendengar, ayo kita sama-sama. Saya sedang membangun pondok pesantren Madrasatul Quran Bukit Lau. Nah inilah kesempatan yang mau infak sodako silakan. Yeah. Ini kesempatan kita dan di mana saja silakan, tidak usah kita sungkan-sungkan. Aku nak sodako di masjid ini silakan, mau panti ini silakan. Nah ini adalah kesempatan kita beramal di bulan suci Ramadan. Semoga apa yang kita lakukan ini nilai-nilai ibadah kita ini
menambah wawasan kita untuk belajar soal berinfak sedekah. Amin. Nah ini mungkin itu Pak. Tadi saya dengar puasa itu berlipat-lipat ganda Pak ya. Kalau kita hitung kelipatannya tuh berapa kali Pak? Berapa puluh kali dibanding dengan bulan lain Pak? Nah, kalau di bulan lain saja ini orang yang sodako ini dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu biji itu bisa menjadi tujuh tangkai, satu tangkainya itu 100. Nah kalau di puasa itu subhanallah. Berarti berlipat-lipat ya. Lagi. Nah inilah. Maka berlomba-lomba orang-orang yang berada di tanah suci di situ. Akhirnya memberikan inspirasi itu di teman-teman kita. Ya khususnya di RT 8 itu teman-teman kita ada yang berbagi sembako. Nah itu Ramadan. Ini kenapa? Tujuan itu mengarah keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Maka disitulah indahnya Ramadan itu untuk berbuat amal. Jadi saking besarnya pahala di bulan Ramadan kelipatannya ya. Orang-orang di tanah suci yang pada saat bulan Ramadan memberikan sedekah tuh begitu banyak nih ya. Sampai menyediakan gaet ya. Artinya untuk membagi-bagikan itu kurang tenaga mungkin ya. Iya, karena dia itu berlomba-lomba. Berlomba-lomba ya. Waktu tahun 2017 itu subhanallah. Itu ya Allah, kalau saya itu rasanya menangis. Orang sodako kok pakai gaet itu. Iya. Nah itu. Gaetnya itu bukan satu doa, itu berlomba-lomba. Ingin supaya orang yang kita berikan itu dimakan. Iya. Nah, jadi itu. kalau bisa sebanyak mungkin gaetnya ya. Iya. Bisa memberikan orang-orang yang lagi puasa itu untuk persiapan berbuka ya. Subhanallah itu. Indahnya itu. Ya semoga ini adalah membawa keberkahan. Saya lihat PTBI itu begitu indahnya juga ya. Amin ya. Nah itu membawa keberkahan di Tanjung Enim, nah itulah. Ya amin. Insya Allah ini menambah meningkatnya hasil dari produksi dari PTBI ini ya. Moga-moga salah satunya ngundang Ustadz ini. Iya, memberikan pencerahan. Iya, ya. Jadi secara tak langsung PTBI juga sedekah sama para ulama ya. Para ulama. Dalam arti memberikan pencerahan untuk masyarakat di bidang syiar agama ya. Iya. Nah kemudian banyak yang bersedih nih Pak Ustadz pada saat bulan Ramadan akan berlalu. Sebenarnya tuh hakikatnya seperti apa Pak? Maknanya seperti apa Pak? Kenapa sampai sedih sekali? Karena Ramadan itu tamu Allah. Orang yang beribadah di situ semuanya lipat ganda. Nanti ketika kita keluar dari Ramadan itu sedihnya situ, menangisnya itu. Iya. Itu kalau bisa para sahabat itu ya Allah ya Rasul mintalah kalau bisa itu 1 tahun itu Ramadan semua. Nah itu saking barokahnya itu bulan Ramadan itu. Iya. Para sahabat-sahabat itu mohon kepada Rasulullah. Tapi kalau sudah sunnatullah, bila Allah ciptakan 12 bulan, salah satunya Ramadan. Nah itulah, maka ketika kita Ramadan ini kita sia-siakan, tidak beribadah, tidak berpuasa, aduh sedih kita, sedih. Kenapa kita nggak bertemu Ramadannya tahun akan belum tentu kita. Belum tentu ya. Belum tentu, nggak ada jaminan hidup. Nggak ada jaminan ya. Walaupun kita bulan ini full puasa, tidak ada jaminan bahwa tahun depan kita akan bertemu lagi ya. Tidak bisa. Itulah yang salah satu yang dirindukan itu ya. Dirindukan di situ. Lihat kita masa. Contoh teman-teman kita, saudara kita, tetangga kita, ada yang mendahului. Betul. Nah ini. Pada saat Ramadan tahun lalu masih bertemu kita ya. Atau kemarin sudah duluan. 1 hari sebelum Ramadan sudah pulang. Betul, dipanggil oleh Allah. Nah kita ini, ayo kita sama-sama, mumpung ada kesempatan, masih sisa-sisa setengah bulan lah kita gunakan untuk beribadah. Semoga ini bulan penuh barokah, bulan penuh ampunan ini bisa membawa keberkahan kita semua bagi umat Islam yang beriman. Iya. Nah Pak Ustadz berkaitan dengan bulan Ramadan kan, nah seandainya kita tidak bisa karena ujur segala macam pada satu hari tidak bisa menjalankan puasa, apa yang kita lakukan setelah bulan puasa Pak? Apa saja untuk istilahnya membayar atau sebagainya lah? Wajib mengkodo kita. Kalau kita sehat, tidak ada hukum syari'inya itu rukshohnya tidak berpuasa, wajib dia berpuasa. Dan kalau tidak berpuasa wajib membayar. Nah bagi orang yang musafir, itu rukshohnya dia tidak puasa tidak apa-apa, tapi wajib bayar. Nah bagi orang-orang yang sakit sudah menaun tidak bisa sembuh lagi, dia membayar kafaratnya saja, itu membayar
ketika orang yang tidak berpuasa wajib memberikan makan bagi orang fakir miskin. Iya. 1 mud 1 hari. Nah, iya. ini diwajibnya. Itu wajib fidyah. Nah, ini Ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan atau untuk laki-laki saja atau untuk perempuan saja nih Pak? Semua. ya? Nah, kalau perempuan mungkin dia seorang hamil Iya. wajib bayar fidyah, wajib bayar utang kodoknya. Nah, itu. Tetapi kalau orang sudah sakit, tidak bisa sembuh lagi, nah, maka hanya membayar fidyah. Fidyah ya. Jadi ada pengecualian ya. Pengecualiannya itu. Iya. Para kajian Tanjung Radio ternyata di bulan puasa ini, bulan yang penuh barokah ini, seperti yang tadi sampaikan Ustadz, lebih kita berperbanyak sedekah, perbanyak amal dengan hal-hal yang menuju kebaikan. Nah Pak Ustadz berkaitan dengan bulan suci Ramadan, seandainya kita sebagai kaum muslim atau muslimat tidak berpuasa, tapi setelah bulan puasa berlalu, kondisinya masih belum memungkinkan, artinya belum sehat betul ya. Tapi dia ada niat untuk membayarnya Pak Ustadz. Apa yang harus dilakukan Pak Ustadz? Karena ketika 1 tahun itu kan 12 bulan, ada 11 bulan itulah yang kita perlu yang kita bayar, berapa yang wajib kita bayar. Nah, mungkin bulan ini aku bisa bayar hanya 2. Jadi menurut kebatas kemampuan dulu ya. Kemampuan iya. Nanti sampai berapa dia meninggalkan jadi dari puasa. Setelah puasa sampai menjelang puasa berikutnya. Itu ada macam kesempatan. Nah, itu. Ya. Nah, para kanca, jadi ada pengecualian bagi para kanca yang mungkin di bulan suci Ramadan tidak bisa menjalankan puasa karena berbagai alasan kesehatan. Itu di hari-hari lain ternyata bisa digantikan ya, dibayar sampai menjelang puasa berikutnya. Dan tapi kalau kondisi kita memang benar-benar sehat, wajib kita terus menjalankan puasa. Iya. Nah para kaca Tanjung Radio, Pak Ustadz Tulus Abadi, kita masih ada waktu 11 menit lagi, mungkin akan dilanjutkan ceramahnya, silakan. Sebelum kita tutup nanti kurang 5 menit dari pukul 18 ya. Iya, saya ulangi lagi. Maka ketika orang-orang yang berbuat kebaikan di bulan suci Ramadan, ini ada suatu cerita di dalam kitab Duratun Nasihin. Bagaimana orang-orang Majusi yang tidak berpuasa, dia menghormati orang yang berpuasa. Maka kita sebagai umat Islam harus menghormati iman kita yang sedang berpuasa, walaupun kita tidak berpuasa. Makanya hati-hati, mungkin kita nyumput lah. Itu nyumput dengan kita melakukan puasa di bulan suci Ramadan. Ada orang yang tidak berpuasa, orang Majusi ini melihat anaknya makan di tengah jalan. Akhirnya orang tuanya marah besar melihat anaknya makan. Kamu tidak menghormati umat Islam yang hari ini sedang berpuasa. Ayo, saking marahnya dia pukul. Sedih lihat anaknya yang tidak menghormati saudara muslim itu berpuasa. Maka pada suatu hari orang Majusi ini meninggal. Ada seorang alim ini mimpi melihat orang Majusi ini duduk di permadani. Tempatnya indah. Akhirnya orang alim ini, syekh ini bingung, kenapa kok orang Majusi kok bisa masuk surga. Akhirnya ditanya, wahai Majusi, sebab apa engkau bisa masuk surga? Sedang kau adalah orang yang menyembah api. Apa jawab Majusi? Wahai Syekh, ketika sakaratul maut, aku mendengar didatangi malaikat, dibimbing hatiku untuk mengucapkan kalimat
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat inilah yang keluar dari lisanku ketika sakaratul maut. Maka disitulah aku mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya aku dimasukkan surganya Allah. Nah, kalian lihat cerita ini, kenapa kita umat Islam kita sedih kalau kita ke pasar, banyak orang yang tidak menghormati orang yang berpuasa, makan sembarangan. Cobalah kalau tidak berpuasa, dia makannya nyumput, bersembunyi. Supaya apa? Kita tidak malu. Al-haya'u minal iman, malu sebagian dari iman. Maka kesempatan-kesempatan Ramadan inilah kita gunakan untuk berbuat amal. Walaupun kita tidak berpuasa, hormati. Nah itu sedekah. Nah ini, maka Rasulullah memberikan informasi dalam sebuah hadisnya. As-saykhu qaribun minallah, qaribun minanas, qaribun minal jannah, ba'idu minan nar. Orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Sebaliknya orang bakhil, madid alias pelit itu, apa kata Rasulullah? Al-bakhilu ba'idu minallah, ba'idu minan nas, ba'idu minal jannah, qaribu minan nar. Orang bakhil alias madid alias pelit itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dan neraka. Nauzubillah subhanallah. Maka inilah ketika kita orang-orang yang berbanyak sedekah, saudara-saudara kita muslim-muslimat yang selalu berbagi di bulan Ramadan ini, subhanallah. Itu doa-doa dari fakir miskin kaum du'afa itulah yang akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pintu rezekinya itu di mana-mana Allah berikan kemudahan rezekinya, melimpah ruah. Maka sedekah ini pembuka pintu rezeki. Amin. Salah satunya di situ. Maka hartanya akan bertambah. Maka disinilah berbanyak untuk melakukan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Kesempatan lah pokoknya. Kesempatan. Kalau saya waktu di Pondok Batu Bering itu ada orang-orang desa ngasih santunan anak-anak santri makan berbuka. Itu berlomba-lomba. Nah, saya lihat nih PTBA ini berbagi di bulan Ramadan. Dia santuni di pondok-pondok sana. Ini salah satunya ini memberikan keberkahan dari Tambang Bukit Asam ini. Itu membawa keberkahan. Insya Allah itu membawa keberkahan. Amin. Jadi ini tujuan di situ. Tidak ada lain adalah Ramadan adalah bulan untuk berbagi bagi saudara-saudara yang tidak mampu, fakir miskin, kaum du'afa, anak yatim, dan pembangunan pondok pesantren, pembangunan masjid. Ya semuanya untuk amal jariah kita di akhirat nanti. Inilah Ramadan adalah bulan berbuat kebaikan, bulan untuk sedekah. Maka ada kata-kata Ramadan, Syahrul Mubarak, nah itu Syahrul Quran, Syahrul Siyam. Indahnya kata-kata Ramadan itu. Bulan penuh berkah, bulan untuk puasa, bulan untuk sedekah. Nah ini semuanya dilipat gandakan di bulan suci Ramadan. Semoga di tahun 1443 Hijriah ini semuanya kita selalu dapat lindungan dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini di para kance Tanjung Enim Radio yang mendengar di mana saja, saya hanya bisa berdoa semoga di tahun ini semuanya kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga bala bencana, khususnya kita terhindar dari virus corona COVID-19, semuanya sudah mereda. Moga-moga inilah pintu-pintu keberkahan Ramadan untuk kita berbagi. Ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kita masih ada waktu 4 menit lagi. Boleh satu pertanyaan mungkin ya? Silakan. Sebelum Pak Ustadz menutup. Untuk anak-anak yang usia berapa yang pas untuk berlatih berpuasa Pak Ustadz ya? Karena kalau kita sebagai orang tua tidak bisa memaksakan, tapi kita hanya menganjurkan ya. Yang idealnya usia berapa untuk anak-anak itu siap untuk menjalankan puasa?
Anak-anak 3 tahun ini saya punya cucung. Cucung saya itu 2. Yang satu 3 tahun, yang satu 5,5. Yang kakaknya ini sudah full. Sudah mulai puasa ya? Sudah puasa. Tahun ini, kemarin ini punya Mbah, sudah full puasanya. Amin. Terus apa hadiahnya Mbah? Nah ini. Jadi kita kasih reward, Iya, kasih penghargaan. Lah ya. Dulu kan kita sama-sama orang tua Iya. kita. Yang puasa pasti dapatkan hadiah. Iya, Nah iya. ini. Maka disitulah kita sebagai orang tua memberikan motivasi, semangat. Apa tuh anak-anak kita, cucu kita. Ya sudah tidak apa-apa. Nanti kalau lebaran dikasih hadiah. Nah Iya. itu supaya dia semangat beribadah. Iya. Ya, Jadi antara umur 3 sampai 5 tahun ya, Iya. dilatih ya. Jadi kita Pak gini Pak ya. Allah saja memberikan pahala bagi Iya. orang yang berpuasa. Apalagi kita kepada anak, cucung. Iya. Nah itu ngapa? Ya itu harus kalau kamu berpuasa Memotivasi terus ya. ini kasih bagai hadiah. Iya, Nah iya. inilah sama Allah ketika engkau berpuasa, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan karena iman, Iya. wahtisaban ikhlas karena Allah, mencari ridhonya Allah. Maka para ulama sufi itu ketika dia punya niat, dia ucapkan ilahi anta maqsudi wa ridwaka matlubi atini mahabbata wa ma'rifataka. Ya Allah, engkau yang aku maksud, keredamu yang aku cari, bila aku kemampuan untuk mencintaimu dan bermakrifat kepadamu. Maka ghufira lahu ma taqaddama, dosa-dosa yang terdahulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Orang yang menjalankan ibadah puasa Puasa. karena Allah. Apalagi kita sama cucung, ya sudah enggak apa-apa, kamu saya kasih nanti Ya, jadi hadiah. kita iming-iming tapi dengan tujuan anak-anak tersebut bisa menjalankan ibadah puasa ya. Melatih dia. Melatih diri ya. Nanti insya Allah kalau sudah dewasa pasti dia puasanya karena Allah, bukan karena untuk Amin, dapatkan ya. hadiah. Akhirnya mereka ngerti sendiri Iya, ya. nanti lama-lama. Baik para kancil Tanjung Radio, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara, di acara seputar Ramadan atau Sedan. Untuk kesempatan kali ini Kamis tanggal 14 April 2022 bertepatan dengan 12 Ramadan 1443 Hijriah. Bersama narasumber kita Bapak Ustadz Tulus Abadi SPDI, beliau adalah sehari-harinya sebagai pegawai kantor KU Agung Megang dan sebagai ketua Pondok Pesantren Madrasatul Quran Bukit Lawu Tegal Rejo Tanjung ini Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim. Para kancil Tanjung Enim Radio, acara ini dipersembahkan oleh Humas PTBA. Acara ini berlangsung setiap hari dari setengah 6 sampai jam 6 sore selama bulan suci Ramadan. Nah para kancil Tanjung Enim Radio, akhirnya atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas di kesempatan sore hari ini kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Acara ini berlangsung setiap hari dan live di www.tanjungenim.radio.id dan di Facebook Tanjung Enim Radio. Sementara Anda juga bisa buka di YouTube Tanjung Enim Radio sesudah program ini berjalan, artinya siaran tunda ya. Akhirnya atas nama kerabat kerja yang bertugas saya Reddy Smash mengucapkan terima kasih. Selamat menantikan berbuka puasa, insya Allah jatuh pada pukul 18 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.